Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Indi Aulia dengan NIM 20060511128 dari kelas H Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk tugas saya ini, saya mengambil judul Pengelolaan Barang Inventaris SDN 2 Ngantru dengan memanfaatkan rekayasa perangkat lunak berbasis web dengan metode prototype. Untuk latar belakangnya, teknologi memiliki fungsi yang sangat penting dalam segala sisi kehidupan manusia. Setiap manusia berlomba-lomba dalam mengembangkan ide dan inovasi untuk memudahkan kegiatan sehari-hari lebih efektif dan efisien. Jadi, tidak heran apabila teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Bukti dari perkembangan tersebut dapat kita rasakan adalah banyaknya kegiatan berbasis internet dan elektronik seperti e-learning, e-banking, e-library, email, e-laboratory, dan sebagainya. Salah satu kegiatan yang membutuhkan peran teknologi di dalamnya adalah pengelolaan barang inventaris. Sistem pengelolaan barang inventaris yang berbasis internet dan elektronik sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja para pegawai. Sistem pengelolaan data barang inventaris di SDN 2 Ngantru saat ini masih bersifat konvensional, yaitu dengan metode penginputan data-data barang inventaris menggunakan kertas dengan menggunakan penyimpanan data berupa arsip. Alat bantu yang digunakan oleh SDN 2 Ngantru masih berupa komputer dan data-data barang. Sistem komputerisasi yang digunakan juga masih menggunakan cara manual, yaitu pembuatan laporan yang diolah terlebih dahulu di buku besar, kemudian diketik pada komputer menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Microsoft Excel, tergantung kebutuhannya. File tersebut kemudian dicetak untuk dibukukan dan disimpan sebagai arsip di rak buku. Para pegawai juga kesulitan dalam mencari data barang karena proses pencarian juga masih menggunakan cara yang manual, yaitu dengan membuka arsip dan mencarinya satu persatu untuk menemukan informasi yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan barang inventaris pada SDN 2 Ngantru masih terbilang masih klasik, sehingga bukan tidak mungkin jika kesalahan-kesalahan masih sering terjadi. Selain itu, mengingat banyaknya arsip yang disimpan pada rak buku menyebabkan rawannya beberapa arsip yang hilang. Pemanfaatan komputer yang ada juga belum optimal karena para pegawai masih menggunakan cara manual. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar pengelolaan barang inventaris lebih efektif dan efisien. Pada era perkembangan teknologi seperti ini, sudah selayaknya teknologi yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin seperti PC yang ada di SDN 2 Ngantru dapat dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan barang inventaris lebih efektif dan efisien. Salah satu cara pemanfaatannya yaitu dengan rekayasa perangkat lunak. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah aplikasi supaya pengelolaan barang inventaris dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Aplikasi yang dirancang adalah Event, yaitu sebuah aplikasi pengelolaan data yang mudah dioperasikan serta dirancang dengan baik dan tepat untuk menampilkan data barang-barang inventaris secara tepat dan akurat menggunakan sistem kerja komputerisasi database, sehingga informasi data barang yang diinginkan dapat diakses dengan cepat dan akurat. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode pengembangan prototype. Prototype merupakan suatu metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem uji coba di mana terdapat rancangan sistem yang digunakan untuk menilai kinerja dari produk tersebut. Adapun langkah-langkah dalam prototyping adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, proses desain cepat. Yang ketiga, membangun prototype. Dan yang keempat, evaluasi dan perbaikan. Metode prototype ini dipilih karena mampu menghemat waktu dalam proses pengembangan produk. Di sisi lain, kebutuhan yang ditentukan akan lebih mudah terwujud. Kemudian hasil juga lebih mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Untuk daftar rujukannya, saya menggunakan 6 daftar rujukan. Untuk membuat daftar rujukan ini, saya juga menggunakan Mendeley. Ini bukti penggunaan saya. Di sini yang pertama ada rekayasa perangkat lunak aplikasi inventaris barang pada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Bina Madani Desa Dasan Lekong. Selanjutnya ada a web-based DOS volume histogram dashboard for library-based individualist DOS constraints and clinical plan evaluation. Selanjutnya ada a two-step approach to describing web topic via problem keyword and prototype image for background remover
similarities. Selanjutnya ada expressing the tacit knowledge of a digital library system as linked data. Selanjutnya ada prototyping design of mobile application Hydrolit for hydroponics marketplace. Yang terakhir ada web application prototype for collecting disaster related information focusing on tweets immediately after retweeting new post. Berikut itu adalah 6 jurnal yang saya gunakan. Selanjutnya untuk mengecek plagiarismenya saya juga menggunakan Turnitin. Di sini saya sudah mengeceknya. Untuk tugas saya hanya terdapat 10% kesamaan, di mana untuk batas maksimalnya adalah 20%. Di sini dapat kita lihat untuk plagiarisme saya. Selanjutnya ada juga file DFD. Di sini ini merupakan DFD saya untuk level 0. Saya menggunakan judul Sistem Informasi Inventaris Barang, di mana terdapat 2 pengguna, ada operator dan peminjam. Di mana untuk prosesnya yang pertama operator menginputkan data operator, selanjutnya akan diproses oleh sistem informasi yang selanjutnya dikirimkan berupa hak akses operator. Begitu pula dengan peminjam akan menginputkan data peminjam, setelah diproses maka akan dikirimkan hak akses peminjam. Peminjam ini dapat melakukan peminjaman dan pengembalian barang. Untuk prosesnya, peminjam akan mengajukan peminjaman atau pengembalian barang yang selanjutnya diproses oleh sistem informasi inventaris barang. Sistem informasi inventaris barang akan mengirimkan laporan pengembalian dan peminjaman kepada operator. Setelah diproses oleh operator, maka peminjam dapat meminjam atau mengembalikan barang tersebut. Selain itu, untuk operator dapat melakukan hak seperti input data baru dan akses informasi barang. Untuk lebih lanjutnya ada file DFD Sistem Informasi Inventaris Barang yang level 1. Untuk prosesnya, peminjam akan melakukan pendaftaran sehingga mendapatkan hak akses. Nah, dari hak akses ini peminjam dapat melakukan peminjaman dan pengembalian barang dengan bantuan operator. Operator di sini bertugas untuk mengirimkan validasi peminjaman atau pengembalian dan juga menerima repot pengembalian atau peminjaman. Selain itu, operator di sini juga berperan dalam input barang baru dan juga dapat juga mengakses informasi barang yang ada di sistem informasi gudang barang. Operator juga dapat menerima repot keterlambatan, sehingga untuk peminjam yang mengembalikan barang dengan terlambat akan mendapatkan denda. Sekian penjelasan tugas saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.